Selanjutnya kita akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya ingatkan lagi. Harus bahagia karena 3 hoki, 3 keberuntungan. Pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung kenal, ketemu, bisa praktek dhamma, ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, jadi masih bisa terus berjuang untuk mengisi pundi-pundi karma baik yang jasa kebajikannya kita bawa untuk pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Agustus bulan 8 ya, sudah sangat cepat sekali waktu itu berlalu. 2 hari lagi itu kita sampai pada hari yang sangat penting, 17 Agustus. 76 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Ibu bapak saudara-saudara, minggu ini saya banyak berpikir merenungkan tentang perjuangan di balik kemerdekaan yang kita nanti rayakan rasanya dengan rasa aduh bersyukur ya, aduh kita merdeka ya. Tapi kalau kita lihat perjuangan yang ada di balik yes itu, ada banyak sekali keringat darah, air mata, bahkan kehidupan yang dicurahkan, dikorbankan demi kemerdekaan generasi berikutnya. Kalau boleh saya katakan mungkin betul banget ya, sulit kita temui para pejuang yang waktu itu sebelum 45 sampai 45 itu berjuang dan masih hidup. Mungkin jarang ya, kecuali kalau orang itu berjuangnya pada waktu masih belasan tahun dan matinya nanti 110 tahun. Tapi kalau kita lihat betapa pengorbanan para pejuang, katakan gerilya yang menyusup ke hutan-hutan, kelaparan, mungkin mereka di sana sakit dan mati, meninggalkan keluarganya, mungkin punya istri, mungkin punya anak, dan toh mereka berjuang. Kalau kita lihat sejarah itu banyak keluarga yang dengan doa restu mereka berjuanglah, mau mati pun dengan doa restu demi satu cita-cita yang luar biasa. Waktu saya masih umur belasan tahun, itu ada lagu yang bagi saya itu sampai sekarang tuh rasanya merinding gitu ya. Mungkin Anda yang sudah tua ngerti lagu ini. Lagunya itu adalah lagu perjuangan, biasanya didramakan gitu ya. Itu seorang ibu bawa bayi gitu ya, terus dia nyanyi Butet, dia nyanyikan itu anaknya itu, nak bayi nih, bapakmu lagi berjuang nak, bapakmu lagi berjuang. Itu tidak ada kesedihan yang membuat jangan, enggak loh, dengan penuh kerelaan berjuanglah demi satu kemerdekaan bangsa kita. Itu kalau yang suaranya bagus serius itu, wih kita bacanya merinding-merinding. Dan kalau kita ulang sejarah itu, mungkin kita bisa bertanya, kalau aku berada dalam posisi itu, mau nggak ya aku melakukan seperti itu? Jadi mereka tuh siap mati dan keluarganya tuh mendukung. Hebat banget ya. Kalau sampai satu kemerdekaan dijadikan tujuan, itu apapun bayarannya, apapun pengorbanannya, itu orang mau.
Nah, kalau kita kembali tahun 65, kalau kita kembali tahun 45, perjuangan seperti itu kayak apa? Ini adalah satu lagu yang saya anggap mencerminkan kondisi penderitaan, perjuangan, pengorbanan, dan kemudian kemenangan orang-orang yang berjuang itu. Maka mari kita dengarkan lagu ini dengan mengucapkan terima kasih pada para pahlawan perjuangan Indonesia, sekaligus kita kirim doa semoga mereka bahagia dimanapun mereka berada. Inilah Bukit Kemenangan. Ketika windu kini hampir berlalu, sejak kata perkasa berkumandang di bukit itu, kami berkumpul, kami hadang angkara menyerang. Kisah sejarah pagi cerah kadang bersimbah darah, tawa dan tangis bergantian datang, di antaranya semangat juang. Bismillah, fisabilillah, tekad bulat pantang nyerah, demi merdeka nusa dan bangsa, rela berkorban jiwa. Maryam berkelakar, buruh menyambar, hati tak pernah gentar. Kawan berkukuran, mayat berserakan, namun aku terus maju. Serang terjang, gempur-gempur, benteng lawan berantakan, ku gemakan sangkakala kejayaan. Kini tinggal aku dan bukit itu, ku namakan Bukit Kemenangan, tonggak kenangan tugu pahlawan, lambang sakti abadi pertiwi, tempat hati runduk bersemadi. Merinding ya, seperti itu zaman sebelum 70 tahun yang lalu. Mereka yang berjuang seperti itu benar-benar mempraktekkan an-ata. Atanya udah nggak dianggap penting ya, karena ada satu tujuan yang luar biasa. Nah, karena pengorbanan mereka itu, kita sekarang sebagai suatu bangsa merdeka. Indonesia sudah merdeka karena jasa pengorbanan para pahlawan.
Kalau dipikir kita sekarang ini hidup di negara merdeka yang banyak orang ngomong, wah Indonesia itu indah bak surga. Wah apa iya? Coba kita lihat, kalau musim atau cuacanya kita amati, banyak sekali, kami sering nonton film BBC Earth, itu banyak yang menceritakan natural disasters ya, bencana-bencana alam. Ada badai, kebakaran hutan. Kalau pas musim dingin, itu musim dingin yang mengerikan. Kalau ada musim panas itu kena heat stroke, itu banyak yang mati. Nggak kebayang sama kita yang punya musim seindah ini. Seberapa kita menghargai? Tanda tanya. Kalau kita melihat bagaimana kondisi keamanan di sana sini, banyak negara berperang, banyak yang kena narkoba sampai nggak karuan, kriminalitas luar biasa, ada mafianya, diskriminasi yang keterlaluan, tidak ada kebebasan beragama. Ada daerah yang atau negara yang anak perempuannya nggak boleh sekolah. Kita punya Raden Ajeng Kartini. Sekarang banyak istilah-istilah keluar, white supremacy. Kalau yang nggak white jelek. Sampai kemudian muncul sampai di dunia tenis saja ada gerakan Black Lives Matter. Karena kalau kulitnya hitam dianggap nggak ada apa-apa. Tapi kalau negara kita sudah merdeka, ada satu pertanyaan yang muncul. Nah, kita sebagai warga, kita sebagai insan, kita sebagai manusia, apakah kita masing-masing ini sudah merdeka? Kalau negara dibikin merdeka karena banyaknya orang-orang yang berjuang melawan penjajah, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, nggak ada yang mau memerdekakan kita, karena pikiran ini adanya di dalam nama rupa pancakanda. Maka muncul satu kesadaran, kita masing-masing harus memerdekakan diri kita. Nah, untung sekali, luar biasa, Dhamma sudah mengajarkan kita hati-hati dengan musuh yang besar, nerekam, menjajah. Apa itu? Kilesa, kotoran batin yang gede-gede, loba dosa moha. Itu bagi kita yang sudah mengikuti Dhamma di sana sejak awalnya online ini, katanya Eko Mei ya, awal Mei, itu sudah mengikuti jejaknya loba dosa moha, sampai sekarang mungkin orang-orang atau kita semua sudah mulai peka. Ini L ini. Ini dosa ini mulai. Nah ini moha-moha. Jadi sudah kita lihat sebagai dokter yang mau merdekakan diri, itu ada 3 hal yang perlu kita tahu. Dan mungkin sekarang sudah agak tahu. Seorang teman mengatakan, Cik Lani, sekarang saya ngerti dan bisa lihat 4L. Wah, apa itu? Lu lagi. Ternyata benar loh Cik Lan. Kalau ada sesuatu yang kotor, itu ternyata cuman ini, lu lagi. Wah, pinter. Ini sudah step pertama, sudah ketemu. Tahu ada yang kotor. Makanya kalau ada yang ngomong, setelah mengenal Dhamma, aku nih sekarang lebih jahat loh Cilani. Saya katakan bukan lebih jahat. Dulu kamu ya sudah seperti itu. Cuma dulu nggak merasa jahat. Merasanya arahat. Sekarang kamu baru tahu bahwa kamu itu penjahat. Kita ini penjahat. Jadi kemajuan bukan kemunduran. Kalau kita sudah tahu ada yang kotor, dan itu menyerbu terus ya, moment to moment ya.
baru lega sebentar, udah toeng ada lagi. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Kita belajar jadi para pejuang itu apa? Kita punya senjata. Senjata kita apa? Pengetahuan. Kita tahu dan kita punya senjatanya itu. Cara umum kita katakan sadar, hati-hati, waspada. Makanya kita belajar meditasi, karena begitu ini muncul, tarik napas. Jangan diikuti peristiwanya, tapi kembali ke napas atau kembali ke sensasi atau menjadi ke kembang kepisnya perut. Maka itu tidak akan punya kekuatan kilesa itu dan akan lenyap karena semuanya itu anicca. Itu lewat meditasi. Atau bisa digempur lewat tanya, lewat pengetahuan. Ini buruk, enggak aku ladeni. Nahi. Jadi kita sudah langsung punya senjata untuk bagaimana menangani kotoran itu. Juga bisa segera kita kuatkan lawannya. Kalau ini loba, toeng alobanya kita kuatkan sehingga yang ini tidak punya tenaga untuk berkembang biak. Habis dimakan sama kekuatan aloba. Ini dosa, jangan diikuti karena dia akan beranak pinak. Harus gimana? Dosa diangkat. Cinta kasih. Ya, kalau aloba kan kedermawanan. Dosa kan kasih sayang, cinta kasih, empati, segala macam ini yang diangkat sehingga dosa ini enggak bisa berkutik, hancur seperti kita zaman tahun 45. Matilah, menang kita. Nah, kemudian jangan cuma berhenti di teori, tindakan ini yang paling penting. Apa yang mesti dilakukan? Karena kalau tidak, kita cuma berhenti di teori, pinter ngomong, tapi kita tidak mengambil manfaat dari Dhamma. Padahal kalau Sang Buddha mengatakan, mendingan kita tahu satu frasa dan kita praktek sehingga kita ambil manfaatnya, kita jadi pemenang, daripada kita ini hafal berlembar-lembar, tapi kita tidak praktek. Di nomor 3, action, praktek. Maka kalau kita mengalami kilesa yang datang terus dan terus dan terus dan terus, jangan anggap kalau kita sudah merdeka seperti negara, itu kita akan merdeka terus ya. Ada satu lagu yang 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Jangan anggap itu untuk spiritual loh. Hari kemerdekaan kita yang berarti sekali merdeka tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, itu level arahat. Dia sudah mencabut akarnya kilesa. Tidak ada lagi tugas yang perlu dilakukan. Done what had to be done. Sudah kulakukan apa yang seharusnya kulakukan. Tidak punya tugas lagi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dia tinggal menghabiskan fisik ini nibbana. Tapi kita belum. Kita ini terus kilesa seperti rumput itu kita potong, besok muncul. Jangan salah anggapan. Kita bisa, dah selesai. Loba dosa mohaku sudah habis. Ya Allah, ya ampun. Kilesa sudah menumpuk, menjulang, mengakar, kehidupan tidak terhitung kehidupan. Nah, kalau kita tahu bahwa akarnya terjabut baru pada tingkat arahat, satu hal logis yang harus kita lakukan itu secara positif kita harus paham, bukannya terus capek karena numpuk terus. Kita harus benar-benar motong ini lebih cepat dari tumpukannya. Maka kalau kehidupan lampau kita
ibaratnya tumpukannya segini dan kita kenal Dhamma sekarang dipotong-potong-potong, jangan ragu-ragu menambah yang baik supaya dia menurun karena kekuatannya dihantam sama yang baik-baik. Maka logisnya kita harus rajin, pantang menyerah, lagi terus. Harus telaten, harus jeli melihat kesempatan. Karena yang namanya kotoran itu harus dibersihkan gitu. Yang namanya karma buruk itu harus ditutup dengan karma baik supaya dia tidak kurang ajar untuk beranak pinak dan menjadi eksponensial, bukan linear 1, 2, 3, tapi 1, 2, 4, 8. Tidak begitu. Yang dibegitukan itu harus yang karma baik. Itu kalau bisa dibikin eksponensial, kuadrat gitu ya. Itu sebabnya kalau ada karma baik yang lewat, kesempatannya itu lewat di depan mata, jangan ragu-ragu ambil. Kenapa? Karena bisa nutup untuk ini loh, kilesa kita ini loh. Tapi kalau kita enak-enak gitu, yen tawang ana lintang, enak-enak aja, santai. Cari yang nyaman, cari yang enak, yang kita suka, yang menyenangkan, itulah kilesa kita, gigit kita udah. Maka tekad, semangat, ulet ini harus dijaga. Tekad itu adhitthana. Makanya kalau kita meditasi nggak bergerak, itu sebenarnya melatih tekad untuk melawan nafsu untuk cari enaknya. Semangat itu wirya, itu api yang harus kita jaga terus. Jadi ibaratnya kita harus jadi jenius, karena jenius itu salah satu definisinya adalah somebody who can light his or her own fire within. Seorang yang bisa menyalakan api semangat di dalam diri. Maka kita semua harus jadi jenius dalam definisi itu. Dan ulet, pantang menyerah, tidak gampang say, udah nggak mau, nggak kuat, aku nggak suka, nggak bisa. Kita harus ganti, ulet, sabar, terus dan terus dan terus. Makanya ada kata-kata bijak yang mengatakan rest if you must, but don't you ever quit. Kalau kamu harus capek, ya istirahat. Tapi nggak boleh menyerah kalah. Harus bangkit terus. Hantam kilesa. Tugas kita tuh masih banyak banget. Makanya kalau ada dalam kisahnya Milinda Panha itu membujuk Dewa Mahasena. Mahasena itu dibujukin untuk turun menghadapi Raja Milinda. Mahasena kan pertamanya nggak mau. Dia ngomong, sangat berat jadi manusia. Bebannya karma itu sangat banyak. Ada lagi kisah alam dewa. Dewa itu mati di alam dewa karena kekuatan karmanya yang mendorong dia lahir di manusia. Tapi kemudian nggak lama, ibaratnya pagi dia lenyap dari alam dewa, terlahir sebagai manusia. Itu mungkin berapa puluh tahun, itu baru satu sorenya waktu alam dewa. Sorenya sudah metungul lagi di alam dewa. Ditanya sesama dewa, loh kamu ini kok satu hari ini aku nggak lihat kamu. Ya aku baru dari alam manusia. Gimana kabarnya mereka? Aduh, mereka itu mengenaskan. Kenapa? Malesnya setengah mati. Mereka tidak mau menjaga kualitas batin. Mereka pengennya cuman enak-enak, ngumbar nafsu. Istilah teman saya, Jawa ngujo, hawa nafsu. Kasihan mereka. Ya, jadi rest if you must, if I must. Mungkin kita harus istirahat. Tidak apa-apa. Mengempos semangat. Tapi aku tidak akan menyerah kalah. Karena perjuangan ini harus dilakukan. Belajar dari para pahlawan kemerdekaan. Nah,
Kalau dalam keseharian, ini banyak kok sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk ngantem kilesa ini dan sekaligus cari pesangon pindah alam. Banyak gunanya perjuangan seperti itu. Ini contohnya. Ayo Zelda. BTS X Villa, BTS X Puma, BTS X McD, BTS X Reebok, BTS X Samsung, BTS X Koei, BTS X Starbucks, dan masih banyak BTS XXX lainnya. Di sini X artinya kerjasama atau kolaborasi ya, bukan kali atau lawan. Nah, tahu nggak bahwa di Damadesana ini ada juga X yang ciamik loh. Apa itu? Itulah Ciklan X Bu Susan. Hehehe. Pakai X biar ngikutin tren katanya. Kalau Ciklan X Bu Susan sih itu jelas membantu saya untuk berjuang agar bisa hidup dengan lebih baik serta memiliki pandangan dan pola pikir yang benar. Tapi kalau BTS X merek-merek tadi itu malah membuat saya menderita. Gimana nggak menderita kalau saya menginginkan semua barang yang mereka iklankan? Saya tergolong anggota ARMY atau sebutan untuk fans BTS. Jadi wajib hukumnya bagi saya untuk memiliki barang-barang yang mereka iklankan. Kalau tidak punya itu, rasanya peran saya sebagai fans itu kurang afdol gitu. Saya merasa ndak ciamik. Itulah saya dulu. Seperti itulah kira-kira psychological drama saya ketika saya masih ogep alias bego. Ketika saya belum mengenal Dhamma. Jadilah saya terombang-ambing di badai yang saya namakan keinginan. Terima kasih Ciklan dan Bu Susan, gara-gara kolaborasi ini saya jadi bisa menggunakan istilah psychological drama. Hehehe. Mungkin kalau hanya sekedar ingin saja sih tidak akan menimbulkan masalah besar ya. Tapi sayangnya dulu saya memiliki keinginan yang amat sangat tinggi sampai ke puncak gunung, dan parahnya lagi saya tidak memiliki kebijaksanaan ketika menginginkan sesuatu. Maka sudah pasti jadilah saya menderita. Dan saya suka bagi-bagi, maksudnya bagi-bagi penderitaan, sehingga pasti juga saya aktif berperan membuat orang lain menderita. Dulu, sebelum saya rutin meditasi dan mendengarkan Damadesana, keinginan saya untuk memiliki barang-barang yang berhubungan dengan BTS itu sangat besar, khususnya pakaian. Sebelum pandemi, hampir setiap weekend saya pergi ke mall. Dan hampir setiap weekend pula saya membeli pakaian baru. Tak heran kalau salah seorang teman saya sampai bilang, "Baru juga minggu lalu kamu beli baju, ini mau beli lagi." Dia tak habis pikir merasa heran sambil geleng-geleng kepala. Tentu saja saya langsung cari alasan dan menjawab, "Ini kan kayak baju yang dipakai Jimin BTS di acara Run BTS episode 89 yo, jadi aku harus beli sekarang, nanti kalau kehabisan aku nggak bisa tidur." Hahaha, dasar aku masih ogep. Di Damadesana sebelumnya, Ciklan juga cerita tentang mendiang Bu Erlina, seorang konglomerat Bali, yang dulunya selalu heboh tentang pakaian sebelum menghadiri sebuah pesta. Kalau dipikir-pikir, mungkin saya punya pemikiran yang sama dengan mendiang Bu Erlina dulu. Dulu kalau dapat undangan, hal pertama yang saya pikirkan adalah, beli baju buat kondangan di mana ya? Itu karena saya tidak mau pakai baju yang sudah pernah saya pakai sebelumnya. Sama seperti mendiang Bu Erlina. Cuma bedanya Bu Erlina belanja di luar negeri, kalau saya belanja di mall dekat kos. Hahaha. Dulu juga karena terlalu sibuk menuruti nafsu keinginan, saya sampai tidak sadar bahwa saya kurang peduli terhadap sesama. Bahkan cenderung pelit. Kejadiannya begini. Pernah suatu ketika ada kegiatan sosial yang saya ikuti bersama teman saya, namun dana yang terkumpul kurang dari apa yang kami butuhkan. Jadilah beberapa dari kami berinisiatif untuk memberikan dana tambahan. Pada saat itu saya memberikan dana tambahan dengan berat hati. Kalau sekarang saya pikir-pikir, dulu itu saya aneh banget ya. Lah, kalau saya ngeluarin uang untuk beli baju yang harganya bisa sampai 3 kali lipat dari dana tambahan tersebut, saya tidak pernah tuh merasa berat hati. Tapi untuk ngeluarin uang buat membantu orang yang membutuhkan, kok justru saya malah malas-malasan. Wah, bahaya ini kalau diterusin. Kegiatan membeli baju pun sangat sering terjadi dan menyebabkan lemari saya penuh sesak. Suatu hari ketika beres-beres, saya menemukan satu plastik besar. Saya terkesiap karena tidak tahu bahwa saya punya harta satu plastik besar itu. Saya intip apa isinya.
Ya ampun, ternyata isinya pakaian baru lengkap dengan label harga dan plastik tokonya. Ternyata selama ini belum pernah saya pakai, tahu punya pun tidak. Seketika itu kepala saya mendadak pusing. Mau ditaruh di mana baju-baju ini? Saat itu saya kepikiran untuk membeli lemari baru, tapi belum sempat pergi ke toko lemari, pandemi melanda. Saya tidak pulang kos dan memilih stay di CEC selama 3 bulan, sampai akhir tahun ajaran 2019-2020, yaitu bulan Juni 2020. Itulah awal dari perjuangan saya untuk keluar dari badai keinginan yang menyeramkan dan mengerikan itu. 3 bulan pertama masa pandemi, sejak Maret 2020, saya sama sekali tidak membeli baju. Itu rekor terlama saya tidak membeli baju, mengingat dulu hampir tiap minggu saya pasti membeli baju. Saat itu alasan utamanya memang karena saya tidak bisa pergi ke mall, tetapi setelah rutin mendengarkan Dhamma Desana dan meditasi, saya menyadari bahwa itu hanyalah keinginan saya yang sangat tidak bijaksana jika terus-menerus dituruti. Pasalnya, dulu saya sering kehabisan uang sampai harus minta uang ke orang tua biarpun saya sudah punya gaji sendiri. Dan usut punya usut, gaji saya memang banyak dihabiskan ke pakaian. Muncul kesadaran, gimana mau berdana kalau saya hanya fokus memuaskan nafsu keinginan saya sendiri? Muncul kebijaksanaan, ini harus diubah. Rutin mendengarkan Dhamma Desana dan meditasi memang sangat besar manfaatnya. Perlahan tapi pasti saya jauh lebih baik dalam mengendalikan keinginan saya. Kalau dulu dalam setahun, jumlah baju yang saya beli tidak bisa dihitung dengan seluruh jari satu orang. Sekarang kebalikannya yang terjadi. Sekarang jumlah baju yang saya beli selama hampir 2 tahun ini bisa dihitung dengan jari satu tangan saja. Tangan saya sendiri loh ya, tidak ditambah jari tangan orang lain. Wah, ini kemajuan yang sangat pesat bagi saya. Menarik melihat proses perubahan ini. Awalnya memang sedikit susah karena saya sudah terbiasa belanja. Tapi sekarang saya menyadari bahwa tidak belanja pakaian bukanlah hal yang sulit dilakukan. Sama sekali tidak memberikan efek samping apapun. Bumi tetap berputar kok. It's not the end of the world. Kiamat ternyata tidak terjadi. Yang unik, ada buah pikir yang selalu aja menongolkan diri di pikiran setiap saya mau masuk ke toko pakaian. Langsung figur Ciklan muncul dalam pikiran saya. Menyebalkan sebenarnya karena bayangan itu segera diikuti kata-kata yang jernih dan jelas. Alah, itu kan calon gombal. Untungnya kata-kata itu langsung menyebabkan terpasangnya rem di pikiran, mujarab sekali untuk mencegah saya belanja pakaian. Terbayang langsung seonggok sampah kain gombal yang kotor dan tak indah sama sekali. Belum lagi kadang foto Ciklan di pikiran itu berubah menjadi wajah tertawa khas Ciklan yang menyiratkan bahwa Ciklan merasa hopeless dan helpless melihat saya memilih pakaian indah. Lalu suara di benak saya makin keras lagi. Alah, sebagus apapun pakaian, itu akan berakhir jadi gombal. Lagian berapa kali mau dipakai, kan sudah punya banyak. Apalagi kadang Ciklan menggoda. Sel, kamu ini sudah cantik, ndak butuh lebih cantik. Kan sudah lebih cantik daripada aku, jadi nggak usah minder. Hahaha. Batal deh tangan ini mengelus pakaian nan indah. Goodbye, baju yang mirip seperti yang dipakai Jungkook BTS di acara BTS in the Soup episode 4. Selain itu, ada sumber pembelajaran lain. Saya belajar dari penghuni Dharma House. Saya pernah lihat foto Ciklan, Ciwen, dan Miss Endang sedang menghadiri resepsi pernikahan. Dari foto terlihat kalau itu adalah resepsi besar. Tapi yang paling menarik perhatian, ya Ciklan, Ciwen, dan Miss Endang. Justru karena penampilan mereka sederhana, sementara yang lainnya berwarna-warni penuh aksesoris. Loh, justru penampilan yang sederhana itu, yang murah itu ternyata yang menarik perhatian, bukan yang mewah dan mahal dan penuh aksesoris. Wah, ini benar-benar suatu hal yang menarik bagi saya. Di sini saya melihat contoh nyata, tidak mengeluarkan uang untuk belanja pakaian dan tidak pakai pakaian yang heboh bukanlah hal yang menyedihkan, malah bisa menghasilkan kebahagiaan karena uang yang awalnya dipakai untuk belanja justru bisa dipakai untuk berdana. Ciami. Selanjutnya, bagaimana nasib lemari saya yang penuh plus setumpuk pakaian baru tadi? Berbekal pandangan benar hasil mendengarkan Dhamma Desana dan meditasi itu, dengan gembira saya mengumpulkan 2 plastik besar pakaian saya untuk diberikan ke
panti asuhan. Leganya. 2 plastik besar itu hasil akhir loh, karena sebenarnya banyak pergumulan batin yang terjadi selama proses mengumpulkan itu. Pada awalnya memang saya memiliki amat sangat banyak pertimbangan, plus alasan dan pembenaran yang saya logis-logiskan. Yang ini gak usah disumbangkan. Sayang, ini kan mirip kayak baju VBTS waktu tampil di acara Music Bank. Pikiran seperti ini menghasilkan hanya 4 potong baju untuk disumbangkan. Padahal saya tahu saya bisa menyumbangkan baju lebih banyak dari itu. Tapi hati terasa berat untuk berpisah. Maka saya bulatkan tekad. Inilah saat yang tepat untuk mengeluarkan jurus sakti, hasil dari mendengarkan Dhammadesana dan meditasi. Maka saya pun berusaha dan berjuang sekuat tenaga untuk memunculkan kebijaksanaan. Munculnya kebijaksanaan ini menambah kegembiraan karena adanya harapan dan pengetahuan bahwa anak-anak panti pasti senang dengan dana pakaian ini. Sungguh hebat hasilnya. Pikiran yang sekarang dikuasai kedermawanan dan niat baik ini ternyata menghasilkan 2 plastik pakaian besar. Tidak ada lagi rasa berat di hati waktu tangan saya ringan memasukkan yang ini, yang itu, yang inu ke dalam plastik donasi. Puas saya pandangi 2 plastik besar yang berisi banyak pakaian yang tadinya berat berpisah dari saya. Salah, yang saya tadinya berat berpisah darinya. Hehehe. Nafas saya hela dalam-dalam, bibir saya tersenyum lebar. Happy. Nyata saya sadari, inilah hasil dari mendengarkan Dhammadesana dan meditasi. Saya jadi lebih bijaksana dalam mengendalikan keinginan dan alhasil bisa lebih maksimal dalam berdana. Ya memang beberapa kali saya masih kecolongan terjebak di badai keinginan, tapi saya berani bilang bahwa sekarang saya jauh lebih bijaksana dalam hal ini. Saya kini memiliki pegangan yang kuat kalau terjebak di badai keinginan lagi. Selain itu, saya juga bisa memupuk rasa prihatin sehingga bisa meningkatkan keinginan membantu dan tidak mementingkan nafsu keinginan sendiri. Khususnya saat ini banyak orang yang terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19. Saya merasa kejam kalau saya terus menuruti nafsu keinginan saya dengan belanja dan tidak membantu orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, beberapa bulan yang lalu saya mengajak teman saya untuk bagi-bagi sembako di jalan. Dia sangat senang dengan ide tersebut dan jadilah kami bagi-bagi sembako. Mungkin kalau uangnya dipakai untuk beli pakaian, saya hanya mendapat 1 atau 2 potong baju saja, dan yang mendapatkan kesenangan hanya diri saya sendiri. Itu pun hanya kesenangan sesaat saja. Namun dengan bagi-bagi sembako ini, saya bisa membantu beberapa orang dan saya bisa merasakan kebahagiaan yang mendalam. Pasti ini yang namanya spiritual joy yang sering disebut-sebut Ciklan itu. Hehehe. Lagi dan lagi saya berterima kasih kepada keluarga besar CECPP, PB, dan Bu Susan yang sudah banyak membantu saya untuk berjuang agar bisa hidup dengan lebih baik, memiliki pandangan dan pola pikir yang benar. Semoga sharing saya ini bisa membantu para pendengar untuk keluar dari badai keinginan masing-masing. Sharing saya ini saya tutup dengan 6 jurus hidup dengan baik yang sering diulang Ciklan. Sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati dalam bertindak lewat pikiran ucapan fisik, tahu malu yang benar, tahu takut yang benar, tidak melekat pada hura-hura, foya-foya, mewah-mewah. May all beings be happy and may the best come to us all. Iya, luar biasa Selda, thank you. Sekarang dilempar bagian ke Bu Susan, ayo Bu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang mendengarkan Dhamma pada hari ini. Terima kasih atas pengantar Bulani yang mengingatkan kita pada jasa para pahlawan yang sungguh membuat kita semua itu merasakan kemerdekaan. Lalu terima kasih juga untuk Shelda yang sudah memberikan contoh lagi ya. Jadi Shelda ini sudah berkali-kali memberikan contoh bagaimana Miss Shelda ini berusaha untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan. Ini saya kira yang paling bermanfaat buat kita. Penjajahan apa? Kalau menurut Bulani tadi,
penjajahan dari kotoran batin ya, yang sering kita ulang-ulang di dalam Dhamma Desana setiap minggu, yaitu loba, dosa, dan moha. Nah, selain nanti saya akan menanggapi dari segi nilai-nilai atau ajaran dalam Buddhism, saya juga akan mencoba mengajak kita semua melihat secara fisiologis gitu ya, secara organik gitu, otak kita itu seperti apa gitu ketika kita tidak mampu menahan godaan yang menurut istilahnya Misilda tadi tidak mampu menahan keinginan yang sangat besar. Itu kinerja otak kita itu seperti apa, dan ketika Misilda berlatih terus-menerus untuk menahan keinginannya, itu sebetulnya Misilda itu sedang mengoptimalkan fungsi otak yang mana begitu ya. Ini di dalam neuropsikologi atau di dalam brain science gitu ya, ilmu tentang otak itu ada penjelasannya. Nah, mungkin Pak Adi sebelum masuk ke slide saya, Pak Adi bisa putarkan video singkat tentang penjelasan bagaimana otak kita itu bekerja. Adi bisa langsung ke slide saya yang ada gambar otaknya, Pak Adi. Ya, terima kasih. Baik, selamat buat Misilda, karena sekarang Misilda nggak seperti 19 anak TK lainnya ya. Jadi selamat dulu buat Misilda. Jadi dalam eksperimen tadi di psikologi, penelitian ini kita sebut eksperimen ya. Jadi eksperimen ini menunjukkan bahwa otak di masa kanak-kanak gitu ya. Jadi otak pada kanak-kanak itu yang berfungsi, kalau kita lihat di gambar otak itu adalah di otak tengah ya. Jadi kalau otak tengah itu Pak Adi bisa tunjukkan yang ada gambar lingkarannya itu gitu ya, dan ini apa namanya yang warnanya agak putih di tengah kalau kita lihat yang gambar di sebelah kanan. Nah, mengapa sering kita sebut bahwa kita perlu mengoptimalkan otak abu-abu begitu ya, karena bagian otak yang kita gunakan untuk mengelola emosi kita itulah yang disebut neokorteks, dan itu warnanya memang abu-abu gitu. Jadi kalau otak kita dibedah bagian neokorteks, nah neokorteks itu ada di itu kalau ada tulisan cerebral cortex begitu ya. Lalu kalau di gambar itu bentuknya lipat-lipat gitu ya. Jadi berlipat-lipat begitu. Nah, ini adalah ciri khas manusia. Dan pengukuran volume otak itu menunjukkan bahwa neokorteks ini komposisinya adalah dalam diri manusia itu 80% dibandingkan otak yang lain. Itu pada otak manusia, dan ini akan berkembang ketika kita itu berusia kurang lebih 22 tahun, itu seharusnya fungsi dari otak abu-abu atau neokorteks ini menjadi dominan. Nah, dalam eksperimen tadi itu ditunjukkan dari 20 anak memang hanya satu anak yang bisa menahan godaan itu. Itu namanya Jacqueline ya, anak yang cewek tadi ya yang diperlihatkan. Nah, eksperimennya itu kan sebetulnya begini. Tahanlah 15 menit untuk tidak menyentuh permen yang ada di depanmu, maka seluruh permen yang ada di belakangnya itu boleh menjadi miliknya. Nah, ini lalu saya teringat pengantarnya Bulani sebelum Dhamma Talk-nya Pak Adi, dan juga sharingnya Misilda bahwa begini, sebetulnya keinginan-keinginan
yang kita turuti itu tidak menghentikan penderitaan. Itu justru akan menambah penderitaan. Nah, sementara kalau kita itu bisa menahan godaan itu, sebetulnya ada hadiah besar itu yang akan menanti kita. Nah, menariknya di dalam eksperimen tadi, semua anak itu sebetulnya ngerti ya. Kalau menahan 15 menit tidak makan permen di depannya, itu semua permen, ini kan berarti hadiahnya besar banget nih. Semua permen yang ada di ruangan itu boleh dimilikin. Nah, tetapi mengapa 19 anak ini tidak mampu menahan godaan, lalu dimakan aja permen yang di depannya, lalu tidak memikirkan bahwa setelah dia makan permen di depannya, itu hadiah besar yang menunggunya setelah 15 menit itu nggak bisa dimiliki. Nah, saya kira kita semua ini setiap hari Minggu mendengarkan Dhamma Desana, mungkin seperti anak kecil ini ya, TK ini sadar bahwa kalau kita itu mengikis kilesa kita setiap hari, kalau kita itu mau menahan keinginan-keinginan kita setiap hari, mau berbuat baik, mau memperjuangkan hal-hal yang baik, hadiah besar kita itu menunggu, yaitu lepas dari penderitaan karena dilahirkan sebagai manusia. Itu kayaknya kita tahu deh, dan setiap hari Minggu itu kita diingatkan. Tapi bisa jadi sesudah selesai Dhamma Talk, setiap selesai Dhamma Talk, kita seperti anak TK tadi loh, makan permen gitu. Nggak bisa menahan godaan karena kita tidak bisa menahan penderitaan saat tidak makan permen. Itu sama dengan anak itu. Kita nggak bisa menahan penderitaan untuk tidak. Kalau Michelda tadi ya, penderitaan terbesarnya apa sih untuk Michelda? Penderitaan terbesarnya itu adalah tidak beli baju baru ya. Itu. Ini penderitaan terbesar. Penderitaan terbesar lain bukan sekedar baju baru ya. Tetapi kalau ada BTS-nya, wah itu lebih memuaskan otak emosinya, kira-kira begitu. Nah, ini perjuangan yang perlu kita acungi jempol. Saya kira Michelda menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri dan juga pahlawan untuk orang lain ya. Mengapa saya katakan pahlawan untuk orang lain? Ketika Michelda itu lepas dari keterikatannya pada keinginan untuk membeli sesuatu, selain Michelda itu menjadi merasakan spiritual joy, itu istilahnya Michelda. Michelda itu juga menyumbangkan 1 lemari pakaian untuk orang lain ya. Ini apa enggak? Selanjutnya Michelda itu tidak berbagi-bagi penderitaan. Karena tadi di awal dia mengatakan loh, berbagi penderitaan pada orang lain. Nah sekarang Michelda itu berbagi kebahagiaan. Bayangkan ya, orang yang nggak punya pakaian itu menerima pakaiannya Michelda, dan hebatnya ini bulan ini bedanya dengan punya saya tuh gini. Saya itu selalu dikritik oleh anak saya karena dikatakan nggak pernah ganti baju Bu. Jadi itu lagi kalau istilahnya anak saya, sampai baju saya itu mungkin warnanya kusam atau sobek itu baru saya jadikan gombal. Jadi memang akhir dari baju saya itu akan gombal. Nah, sampai-sampai saya itu kalau diminta itu ya Bu, Bu, pakaian bekas bisa disumbangkan, saya tuh nggak berani menyumbang Bu. Karena mungkin yang saya sumbang itu bajunya lebih bagus dari saya. Nah, ini kan keuntungan dari 1 lemari pakaiannya Michelda itu adalah masih ada harganya loh Bu. Jadi itu baru ya, betul-betul bukan pakaian yang pernah dipakai oleh Michelda. Bayangin ya, yang menerima pakaian saya paling akan ngomong gini, ini yang memberi itu aneh ya, pelit banget. Pakaian gombal kok diberikan ke saya gitu. Nah, sementara kalau mendapat baju dari Michelda, itu akan merasa hebat betul ini orang gitu ya, memberikan baju baru bahkan yang bukan pernah dipakai. Nah, ini bagi saya sangat terharu. Saya mengapresiasi Michelda karena
berbagi-bagi kebahagiaan. Nah, Miselda, kalau kita lihat gambar otak itu gini, kalau kita lihat gambar yang abu-abu tadi ya, ini kan ada 2 gambar nih. Nah, perhatikan gambar yang warnanya abu-abu itu. Sebelumnya, Miselda itu sering kesadarannya, pikiran jernihnya, atau kalau di gambar itu di otak yang berlipat-lipat, itu dibajak oleh otak emosi ya. Jadi kalau kita lihat itu kan ada gambar ular nih. Nah, seharusnya stimulus yang dari gambar ular itu, kalau kita melihat ular itu masuk ke mata. Dari mata dia itu harusnya masuk ke korteks visual dulu. Nah, korteks visual itu ada yang di belakang itu. Di bawah itu ada tulisannya korteks visual. Nah, dari situ itu rangsangan itu diteruskan ke amigdala. Itu ada tulisannya amigdala ya. Nah, dari amigdala itu baru diteruskan ke otak-otak yang memicu perilaku kita. Harusnya tuh seperti itu. Jadi jalannya agak lama ya. Mungkin bisa sekian menit. Nah, tetapi persoalannya kita itu dikaruniai hubungan langsung ya antara otak emosi yang ada di tengah itu yang namanya talamus itu langsung ke amigdala. Jadi tanpa mikir kita bisa langsung merespon gitu. Itu keistimewaan otak kita itu adalah begitu. Jadi kalau kita melihat ular gitu kan, itu harusnya masuk ke talamus tengah, talamus itu masuk ke korteks visual, bagian otak yang melihat, lalu bagian otak melihat itu ke amigdala, itu adalah otak emosi juga, lalu dari amigdala itu baru mengirim rangsangan ke otak-otak lain yang berhubungan dengan respon perilaku. Nah, tapi Tuhan memberi keistimewaan gitu ya, alam semesta ini memberi keistimewaan, dari talamus itu langsung ke amigdala, jadi tanpa berpikir kita itu bisa merespon. Nah, apa sih gunanya itu? Sebetulnya gunanya adalah untuk survival. Jadi sebelum kita tahu bahwa itu ular, kita sudah bisa lari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Itu gunanya. Kenapa? Kalau kita harus berpikir dulu bahwa itu ular tanpa ada jalur singkat itu, mungkin kita sudah digigit ular dan mati. Jadi sebetulnya ada fungsinya. Nah, problemnya kalau kita tidak pernah bisa mengolah otak yang abu-abu, yang neokorteks itu pembajakan dari talamus ke amigdala itu akan semakin sering. Nah, sehingga dalam kondisi yang tidak gawat darurat, kalau kita lihat ular itu kan gawat darurat. Nah, dalam kondisi yang tidak gawat darurat itu, talamus itu membajak terus langsung ke amigdala. Artinya tidak gawat darurat itu apa? Miselda melihat BTS produk, itu enggak gawat darurat. Tapi karena ini sering dibiarkan jalan pintas ini tanpa kesadaran murni, maka Miselda bisa jadi kalau ini diteruskan, tidak berpikir panjang, tidak melihat efeknya, itu akan terus-menerus membeli sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seharusnya dalam usia kita yang lebih dari 22 tahun, otak abu-abu kita itu berfungsi optimal, lalu kita itu bisa mengelola keinginan gitu ya. Jadi seharusnya nih, kalau ada 20 orang seusia kita, 22 tahun ke atas, diberi godaan yang sama dengan anak TK tadi ya, tapi mungkin godaannya itu sekarang bukan permen. Ya, godaan untuk orang dewasa, seharusnya dari 19 itu hanya 1 yang gagal. Karena asumsinya otak abu-abu kita berfungsi baik. Tapi saya nggak yakin ya. Bisa jadi malah 20 orang itu gagal gitu. Sementara tadi kita lihat ada 1 anak TK yang secara fisiologis seharusnya otaknya itu belum optimal, yang abu-abu, tetapi justru dia mampu menahan godaan. Nah, ini saya kira
mengagumkan ya si Jacqueline ini gitu. Nah, Pak Adi bisa ke slide saya berikutnya. Nah, ini ciri-ciri otak abu-abu yang kurang berfungsi dalam sharingnya Miss Hilda. Saya senang loh Miss, ada contoh ini ya. Setiap weekend saya pergi ke mall. Wah, ini kan ciri otak abu-abu yang kurang berfungsi kan ini gitu ya. Jadi kalau setiap dari kita punya pemikiran-pemikiran atau buah pikir seperti ini sebetulnya kita hari ini dibantu oleh Miss Hilda ya untuk hati-hati. Ini ciri-ciri ada pembajakan otak emosi begitu. Nah, ini yang lebih hebat bawahnya ini Miss Hilda kayaknya. Kalau kehabisan nggak bisa tidur, ini galaunya minta ampun ya. Ini kan lalu butuh psikolog gitu. Kalau ditanya, Miss kenapa nggak bisa tidur gitu? Persoalannya bukan masalah nggak bisa bayar hutang gitu. Kalau nggak bisa bayar hutang itu psikolog akan mengatakan normal, ada stresor ya. Tapi kalau kehabisan produk, ini psikolog juga, oh ya memang Miss Hilda butuh bantuan psikolog ini gitu, kira-kira begitu. Nah lalu ini, jadi aku harus membeli sekarang. Ini problemnya. Otak ini ketika dibajak oleh otak emosi langsung menggerakkan ke perilakunya Miss Hilda ya. Harus beli sekarang. Bahkan kalau Miss Hilda itu tidak belanja online, kalau hari Senin dia tahu ada produk baru keluar, kayaknya dia nggak bisa tidurnya sampai hari Jumat. Karena dia ingin segera hari Sabtu untuk pergi ke mall, dan beli barang itu karena takut selama Senin sampai Jumat itu barangnya sudah habis. Nah untungnya sekarang ada online, tapi justru dengan ada online ini otak kita itu sering dibajak ya, karena kita impulsif, langsung klik aja. Nah efeknya apa? Toh Miss Hilda tadi minta uang orang tuanya gitu kan. Nah lalu efeknya yang paling bawah itu adalah sering kehabisan uang gitu ya. Jadi baru membeli minggu lalu sudah mau membeli lagi minggu ini gitu. Nah, Miss Hilda, ini kalau di psikologi ini namanya impulsive buying. Pembelian impulsif gitu. Jadi membeli tidak didasarkan kebutuhan dan betul-betul tidak bisa menahan keinginan. Nah, istilahnya Pak Adi dalam Damatoknya adalah kita betul-betul didikte oleh produsen ya. Istilahnya kita ini betul-betul dibuat punya kebutuhan yang sebetulnya itu adalah keinginan, tetapi para produsen ini, para pengiklan ini pinter banget mengubah keinginan kita itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah ini Damatoknya Pak Adi sungguh jelas menunjukkan contoh-contoh macam itu. Nah ini saya senang dengan contohnya Miss Hilda. Nah kalau kita masuk ke Stephen Covey, Pak Adi bisa ke slide berikutnya. Stephen Covey itu menyebut perilaku kita yang ditunjukkan oleh Miss Hilda tadi itu adalah perilaku reaktif ya. Begitu ada stimulus, nggak mikir langsung merespon ya. Ini adalah perilaku reaktif. Maka impulsive buying itu adalah perilaku reaktif, bukan perilaku proaktif ya. Itu efeknya apa? Itu seperti botol Coca-Cola. Kalau kita lihat di gambar ini ya. Jadi kalau botol Coca-Cola Pak Adi bisa klik. Nah, kalau kita punya botol yang isinya soft drink ya, ada sodanya, itu kalau dikocok, coba aja dikocok, botolnya ditutup, lalu kita buka, itu semua isi dari cairan itu yang isinya air soda itu akan tumpah, habis. Nah intinya apa? Kalau kita reaktif, habislah kita. Kalau istilahnya Bulani, tamatlah riwayat kita gitu ya. Jadi kita itu akan kosong, tidak punya apapun di dalam diri kita. Nah itu menarik sekali. Nah kalau kita ke skemanya Bulani, Pak Adi bisa ke slide berikutnya. Jadi otak abu-abu itu sebetulnya adalah bagian yang
isinya adalah kesadaran murni. Sebetulnya itu. Bagaimana kita itu mengkognisi, bagaimana kita itu memahami situasi itu apa adanya. Kira-kira begitu. Nah, kalau Bu Lani tadi mengatakan kesadaran murni perlu diasah terus-menerus, itu melalui apa? Tekad misalnya, aditana, itu Bu Lani tadi mengatakan, semangat, itu wirya, lalu ulet, itu kanti. Nah, sebetulnya Bu Lani itu di dalam Dhamma Talk setiap minggu itu mencoba menunjukkan bahwa dalam ajaran Buddhism itu sudah ada caranya loh mengoptimalkan otak abu-abu. Nah, ini hebatnya Buddhism. Sudah menunjukkan caranya gitu ya. Otak abu-abu itu bisa dikuatkan dengan tekad, dengan semangat, dan dengan keuletan. Nah, efeknya apa? Kalau itu dikuatkan, maka kita tidak dibajak oleh yang bawah itu, paling bawah. Loba, dosa, dan pasangan satunya lagi yang dahsyat itu adalah moha. Nah, ini saya perlu mengapresiasi Miselda karena dalam sharingnya drama psikologinya itu mau diperkecil naik ke atas ya. Kalau kita lihat gambar piramid, wah semangat ini Bu, saya jadi lebih semangat juga melihat, mendengarkan sharing Miselda. Karena Miselda ini sekarang sedang mau menuju piramida yang ke atas itu Bu. Jadi drama psikologinya itu mau diperkecil. Nah, saya senang dengan Miselda ini, kenapa? Karena gini, generasi di bawahnya Miselda, generasi anak-anak sekarang itu sering disebut generasi micin. Micin ya. Yang kedua adalah generasi rebahan, Bu. Nah, ini menarik ya. Ini kalau bahasanya Bu Lani kan ini loba dan dosa kan. Rebahan itu kan males ngapa-ngapain. Micin itu kan senang sesuatu yang nikmat gitu ya. Jadi sekarang ada istilah keren, Bu. Generasi yang penuh loba dosa moha itu adalah generasi micin dan generasi rebahan gitu. Ini ngeri ya. Kalau Miselda tadi mengatakan dikuasai loba dosa moha itu mengerikan, ya inilah generasi kita. Maka saya bersyukur Bu Lani punya sekolah putra bangsa dan juga punya CEC, semoga bisa mengubah generasi micin, Bu, dan bisa mengubah generasi rebahan itu menjadi generasi yang punya tekad, punya semangat dan keuletan untuk mengikis kilesa, ya, sehingga otak abu-abunya itu kalau lulus dari sekolahnya Bu Lani itu kan berarti SMP kelas 3. Itu kurang lebih ya usianya 15 tahun kan, itu otak abu-abunya akan optimal. Ini harapan saya gitu ya. Jadi semoga sekolah putra bangsa ini akan eksis terus tanpa Bu Lani dan Bu Wena. Saya kira nanti penerusnya Pak Adi, Bu Endang dan Pak Eko saya kira, dan juga seluruh staf di CEC dan putra bangsa ini saya kira penting sekali ya untuk mengoptimalkan otak abu-abu. Nah, Pak Adi bisa ke slide saya berikutnya. Kalau kita lihat dalam teorinya Maslow, selain loba dosa moha yang ditunjukkan oleh sharing Miselda dalam pemikiran atau dalam buah pikirnya tadi yang takut kehabisan lah gitu ya, takut nggak punya baju seperti itu sampai nggak bisa tidur. Nah, kalau kita lihat dalam piramidanya Maslow itu sebetulnya Miselda itu sekarang sedang menuju berproses meninggalkan Atta, ya. Nah, sekarang Pak Adi kita lihat ya, kalau di situ ada yang disebut kebutuhan untuk diakui, itu ada di harga diri ya. Lalu kebutuhan untuk diterima, itu ada di kebutuhan untuk disayangi ya. Jadi kalau di situ ada dua tuh, yang hijau dan yang coklat muda. Nah, sekarang kita lihat kata-kata dari Miselda. Ini kata-kata Miselda yang menunjukkan atanya atau akunya. Dan kalau kita lihat dalam piramidanya
Maslow itu kebutuhan harga diri dan butuh diakui. Nah, ini menarik ya. Jadi kata-katanya Michelda itu ada di kebutuhan untuk dihargai dan kebutuhan untuk diakui atau diterima. Menarik, mengapa saya katakan menarik? Karena kita mungkin juga punya pemikiran-pemikiran seperti Michelda, tapi nggak sadar bahwa kita itu punya kebutuhan harga diri dan kebutuhan diakui yang ini mendikte kita untuk semakin punya kilesa. Nah ini loh kata-katanya. Ini kan seperti baju yang dipakai Jimin BTS. Woi, terus ngapain ya? Kalau saya pakai baju yang dipakai Jimin BTS gitu. Saya itu merasa ya, dulu pernah juga seperti Michelda gitu, terjebak dalam harga diri. Terus saya itu begini, karena saya ini agamanya Katolik begitu ya, saya itu merenung, besok kalau saya mati gitu ya, dalam ajaran agama Katolik itu kan pintu surga itu dijaga oleh Santo Petrus, ya kan? Ini dalam agama Katolik. Mungkin Santo Petrus itu kan tugasnya menghitung dosa ya, dosa dalam agama Katolik itu adalah perbuatan-perbuatan jelek, itu yang disebut dosa. Itu akan menghitung kebaikan dan kejelekan yang kita lakukan selama di dunia. Waktu itu saya membayangkan gini loh, Santo Petrus itu tidak akan menanyakan gini loh, Michelda, bajumu BTS berapa ya? Itu kayaknya nggak akan ditanya gitu. Jadi itu nggak laku di depan pintu surga gitu. Jadi Santo Petrus nggak akan menanyakan itu, tapi justru menanyakannya begini, Michelda, ketika kamu beli baju BTS, berapa orang miskin yang kamu abaikan? Wah itu ngeri ya. Jadi melalui perenungan itu saya lalu terhenyak. Malah ngeri ya kalau saya ditanya itu oleh Santo Petrus. Bu Susan, baju BTS berapa yang kamu punya? Wah mungkin saya bangga ya. Ribuan gitu. Nah terus Santo Petrus menanyakan, nah ribuan baju BTS itu menyebabkan orang kelaparan yang tidak kamu perhatikan berapa? Wah jebler gitu istilahnya, berani. Wah jelas masuk neraka ini gitu kan. Ini dalam pemahaman saya sebagai seorang Kristiani gitu ya. Nah ini mengingatkan saya kembali apa yang ditulis oleh Michelda ini adalah mungkin saya juga masih terjebak pada hal-hal ini. Saya butuh diakui. Keren loh kalau pakai baju BTS. Nah saya ini lebih deso dari Michelda. Mungkin saya ini bukan army Michelda, sobat ambyar Didi Kempot gitu ya. Jadi bagi saya kalau saya itu punya bajunya Didi Kempot ini keren gitu. Kalau Michelda punya bajunya BTS itu keren. Ini kan sebetulnya harga diri. Saya butuh diterima, saya butuh diakui. Dan kenapa toh saya tidak mau pakai baju yang sebelumnya sudah pernah saya pakai? Ini kan saya butuh diakui toh. Wah keren loh, Michelda itu setiap kondangan bajunya baru. Atau ini kalau di tempat Bulani itu seandainya nggak ada seragam guru, setiap hari kalau ngajar, wah itu maunya bajunya baru. Sehingga siswa-siswa itu akan mengatakan, wah keren, Michelda setiap saat mengajar nggak pernah pakai baju yang sebelumnya. Nah ini kan sebetulnya harga diri ya, butuh diakui. Nah itu menarik. Nah lalu kita bisa ke slide selanjutnya Pak Adi. Nah Michelda ini menunjukkan pada kita hari ini, kalau menurut Stephen Covey gitu ya, proaktivitas itu harus ditingkatkan. Nah Michelda ini memang pertamanya dipaksa oleh pandemi, tapi nggak apa-apa. Pandemi adalah berkah gitu ya Miss. Karena dengan adanya pandemi, Michelda itu sekarang bisa tenang, refleksi. Nah itu kalau Pak Adi diklik selanjutnya, itu akan melihat upaya Michelda untuk stop menanggapi stimulus BTS misalnya, stop menanggapi keinginan untuk membeli baju. Nah sekarang Michelda bisa ambil jarak.
Cara ambil jaraknya bagaimana gitu ya. Michelda itu mengoptimalkan otak abu-abunya, Michelda mengoptimalkan kesadaran murninya, begitu. Dengan cara apa, Pak Adi? Bisa diklik. Ada 4 modalitas, ada 4 hal yang dioptimalkan oleh Michelda. Michelda menggunakan kesadaran diri, menggunakan imajinasinya, menggunakan hati nuraninya, dan menggunakan kehendak bebasnya. Nah, nanti itu akan saya tunjukkan bagaimana Michelda menggunakan itu, sehingga akhirnya Michelda bisa memilih respon yang benar. Nah, itu diklik terakhir, Pak Adi. Nah, memilih respon yang benar. Sehingga sekarang Michelda itu tidak didikte lagi oleh produsen, tidak didikte lagi oleh keinginannya. Nah, itu apa yang dilakukan Michelda atau ciri-cirinya apa? Pak Adi bisa ke slide terakhir. Nah, ini menarik. Michelda menggunakan kesadaran diri ketika ingin beli baju ya. Ini menarik. Kesadaran dirinya apa? Tidak punya baju baru bukan akhir dunia. Wah, keren loh ini, Bu. Lalu ini yang lebih keren itu bayang-bayang Bulani. Calon gombal itu loh. Nah, ini keren ya. Menurut saya untungnya wajah Bulani itu sudah terpatri di dalam otak visualnya Michelda. Dan kata-kata Bulani ini sudah terpatri di dalam otak auditorinya Michelda. Sehingga ketika muncul kesadaran diri, si calon gombal ini selalu muncul kayak film. Nah, ini menurut saya perlu acungi jempol ya. Kesadaran diri, bukan akhir dunia. Ini kalau Michelda itu ikut terapi kognitif behavior terapi, ini Michelda ini sudah keren, Bulani. Dia sudah bisa mengubah pemikiran atau buah pikir yang tidak rasional, bahwa kalau nggak punya baju BTS itu kiamat. Oh, ini kan irrational belief ini. Keyakinan tidak rasional menjadi lebih rasional. Nggak punya baju BTS itu bukan akhir dunia. Oh, ini psikolog ini kalau kita lihat sesinya ada 10 sesi, Bu. Untuk sampai ke sana 10 sesi itu kalau satu sesinya 2 jam, itu Michelda harus melampaui 20 jam. 20 jam, Miss, kalau satu sesi itu harganya, kalau 2 jam itu sekitar 400.000, ini berarti Michelda dikali 20 itu berapa? Coba. 8 juta. Ya toh? Nah, itu kan Michelda sudah mengurangi penghasilan saya 8 juta, sebetulnya itu. Tetapi Michelda itu punya keuntungan besar, bukan sekedar 8 juta, tetapi berderma. Itu yang menurut saya keuntungan yang didapat oleh orang lain selain Michelda. Nah, lalu hati nurani. Ini Michelda mulai menggunakan hati nurani, tidak mementingkan nafsu, lebih baik berdana. Oh, ini hebat, Bu. Ya kan? Sehingga satu almari itu tadi sudahlah diberikan ke orang yang lebih membutuhkan. Lalu ini Michelda punya imajinasi. Michelda ingin lepas dari penderitaan loh. Ini imajinasinya Michelda ini hebat. Kedua, Michelda itu ingin bijaksana, punya spiritual joy. Jadi punya cita-cita yang akan dicapai. Jadi Michelda itu begini, kalau saya masih terjerat keinginan, berimajinasinya adalah saya pasti menderita. Karena saya tidak ingin menderita, maka saya harus tadi sarannya Bulani selain meditasi, melakukan hal-hal yang sebaliknya. Jadi Michelda menyumbangkan satu almari untuk mengikis keserakahan, untuk mengikis dosa, malas berpisah dari bajunya, gitu ya. Ini cara yang tadi disebutkan Bulani. Lalu cara yang kedua juga panya, kesadaran diri. Ini Michelda pakai panya, selain pakai melakukan hal-hal yang sebaliknya. Menggunakan hati nuraninya, ini berarti panya. Nah, lalu yang terakhir,
karena Miselda itu sudah menggunakan itu semua, akhirnya Miselda itu punya kehendak bebas. Saya nggak mau didikte iklan. Wah, keren, Miss. Saya nggak mau dibodohi. Wah, Miselda keren, Bu. Karena Miselda menggunakan ini semua, kalau menurut Stephen Covey, Miselda jadi proaktif. Wah, ini jadi tidak terjebak keinginan seperti yang dikhawatirkan Pak Adi di dalam Dhamma Talk-nya. Nah, ini yang menurut saya keren. Miselda mulai terlepas dari impulsif buying, Bu. Nah, impulsif buying itu biasanya, Bu, sesinya lebih dari 10 sesi ya. Sekali lagi, jadi Miselda ini sudah hemat mungkin 16 juta rupiah untuk bisa lepas dari penderitaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih hari ini kepada Miselda dan kepada Bulani untuk diingatkan, mari kita memerdekakan diri dari penderitaan, mari kita menggunakan kesadaran diri kita. Mari setiap saat kita mengikis kilesa batin kita. Semoga hari ini kita merdeka dari kilesa batin. Semoga kita semua dan semua makhluk berbahagia. Ciamik sekali Bu Susan. Tampil dengan mantap dengan headphones. Cakep banget. Ini penyiar, Bu. Suaranya bagus ya, dipuji-puji biar seneng, kalau enggak repot. biar mau lagi ya, Bu. Biar mau lagi. Ibu Bapak, saudara-saudara, kalau orang itu punya hoki, punya keberuntungan, itu bukan semata-mata itu karunia ya. Itu karena kita sendiri nandurnya banyak. Jadi hari ini kita belajar dari Miselda bagaimana kalau kekuatan nandur ini dimiliki, maka pastilah kita sampai pada tujuan, yaitu kita terbebas dari hal-hal kecil-kecil yang menjadi batu sandungan bagi kita. Semoga kita semua, seperti kata Bu Susan tadi, memerdekakan diri dari hal-hal yang kecil, karena setiap kebaikan selalu punya nilai kekuatan. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.